Halo guys, kembali lagi bersama saya Samuel di channel Nasional Elektronik ya. Jadi hari ini edukasinya soal pemilihan AC di watt tertentu nih di rumahnya gitu ya. Karena jujur guys ya, jadi belakangan ini banyak yang nanya nih pada saat gua juga live ya di TikTok dan di YouTube juga ya. Suka nanya, kok rumah gua listriknya 450 watt bisa pakai AC nggak setengah PK gitu ya. Terus, kok listrik rumah gua 900 watt gitu, 1300 watt, bisa pakai AC nggak 1 PK, 3/4 gitu ya. Nah, jadi di video edukasi ini gua akan membahas tuntas nih ya. Jadi untuk listrik yang 450, 900 sama 1300 lah ya. Karena kalau udah 2200 mah harusnya mau pakai AC berapa juga nyala-nyala aja, pakai 2 PK juga bisa ya gitu ya guys ya. Nah, untuk yang 450, 900 sama 1300 itu memang kadang-kadang suka takut jebret gitu pakai AC gitu ya guys ya. Oke, kita mulai ya guys. Jadi guys, untuk listrik yang 450 tuh sebenarnya masih bisa pakai AC nggak? Bisa ya. Ada bukan beberapa, banyak customer kami juga pakai AC ya. Ada customer kami, jadi kan listrik 450 itu kan pakai Reiwa guys, yang AC Windows setengah PK itu kan wattnya 370 ya. Itu masih bisa guys ya. Kita jual udah banyak juga guys. Ya, jadi tapi memang yang nyala cuma satu AC window-nya doang sama satu lampu di kamar. Ya kulkas aja nggak dinyalain. Tapi bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Nah tapi kalau misalnya listrik 450 mau pakai AC sih jujur memang agak mepet. Ya agak mepet. Kalau pakai AC setengah PK low watt juga kan wattnya biasanya kan 330 gitu ya. Sekitar segitu ya, 320, 330 wattnya gitu ya. Itu juga tinggal sisa nggak nyampe cepet ya, nggak nyampe 100 watt sisanya. Jadi kalau udah ada kulkas satu yang nyala, kulkas sekarang yang inverter pun masih 80-an watt guys, kurang lebih ya, antara 80 sampai 120 watt gitu ya. Jadi jelas kalau udah ada kulkas di listrik 450 ya agak berat. Jujur agak berat ya, agak berat gitu. Mau pakai inverter aja setengah PK sama, karena kan tarikan awalnya malah bisa lebih tinggi ya gitu ya. Jadi kalau listriknya 450 ya, kalau udah ada kulkas mendingan nggak usah pakai AC sih guys. Ya agak berat sih gitu, kecuali kulkasnya cuman di bawah 50 watt gitu ya. Ya kalau itu mungkin masih bisa lah ya. Kan kalian juga tahu ya. Soalnya kan selain kulkas juga ada lampu, charger HP, ya kan. Charger HP itu kadang-kadang kenceng loh guys, wattnya gede loh ya. Kayak misalnya Xiaomi gitu ya, ada yang sampai 100 watt chargernya gitu kan. Lah gimana 100 watt gitu. Itu juga kadang-kadang orang nggak kepikir gitu, maksudnya ya, nggak kepikir gitu. Oke, ini untuk ngomongnya 450 watt ya guys ya. Sekarang untuk listrik yang 900 watt nih. Untuk listrik 900 watt, range-nya lebih gede. Setengah PK jelas kuat ya. 3/4 itu kan kalau yang standar kan mungkin sekitar 600 ya. Masih bisa guys. Mau ada kulkas satu juga sama lampu juga masih oke gitu ya. Cuma kalau mau pakai 2 AC berat ya, 2 AC berat gitu ya. Satu AC ya, 2 AC Reiwa setengah PK masih bisa kok. Masih, tapi mepet. Kalau ada kulkas juga mepet, hati-hati ya gitu. Kalau 2 kali setengah PK-nya low watt ada 2, misalnya cuma 320 atau 330, kalau nyala 2 kan 460 tuh. Kurang lebih ya watt AC-nya setengah PK gitu ya. Nah kalau kayak gitu masih bisa, tapi hati-hati mepet loh ya. Jadi dilihat alat listrik lain yang nyala barengan sama AC-nya apa gitu ya. Kalau cuma kulkas doang sama lampu 2 biji mungkin masih oke lah ya. Cuman nggak boleh nyalain TV, habis. Wattnya habis ya gitu. Jadi kalau di 900 itu pakai 3/4 PK mas, yang inverter ya masih berani. Maksimum di 3/4 PK inverter. Oke, satu unit saja ya. 3/4 PK inverter ya. Kalau pakainya FTKH 20 Daikin sih mantap ya, irit banget AC-nya ya, listriknya ya gitu ya. Kalau pakainya kayak PU gitu ya, itu mesti diatur guys. Cara pakainya gimana supaya wattnya nggak naik ya gitu. Itu ada di gue ada video edukasinya juga tuh ya, yang soal inverter gitu, cara pakainya gimana, tips dan triknya ya gitu ya. Tapi nanti mungkin keluarnya mungkin pertengahan Desember kali ya. Baru syuting kemarin, gue belum di edit videonya ya. Ini gue juga lagi ngedit nih video yang edukasi VRF ya. Kemarin gue syuting ulang sampai karena ada yang salah gitu ya. Ini gue syuting ulang nih, gue lagi edit videonya yang tentang AC VRF. Nanti habis itu ada juga yang cara pakai AC inverter, ditonton juga ya. Nanti di situ dijelasin gimana caranya supaya nggak sampai naik wattnya ke watt maksimum pakai AC-nya gitu ya.
Jadi di 900 watt itu pakai 30 PK masih oke ya. Di 1300 lebih enak guys. 1300 itu mau pakai 2 unit AC masih bisa. Ya setengah PK tuh spare-nya masih banyak wattnya guys ya. Pakai 1 PK inverter masih oke. Ini kan customer kita banyak guys yang listriknya 1300 rumahnya ya. Biasanya kontrakan tuh 3 petak gitu ya. Itu mau pakai AC cuma 1, taruhnya di kamar doang. Kan kontrakannya kan kebagi 3 ruangan gitu ya. Tapi cuma mau pakai 1 di kamar tidur gitu ya. Nanti yang penting kamarnya dingin gitu. Bisa guys, pakai 1 PK inverter bisa ya. Di listrik 900, di listrik 1300 bisa aman. Udah ada TV, udah ada kulkas pun aman. Tapi tetap disarankan pakainya inverter. Supaya apa? Supaya nanti listriknya nggak boros ya. Gitu. Jadi untuk saat ini di listrik 1300 itu pakai 1 PK inverter masih bisa ya. Kalau pakai setengah PK kali 2 juga masih bisa. Pakai 3/4 PK. Kalau pakai 3/4 PK yang standar kali 2 habis wattnya, nggak cukup guys. Ya kan standar 600-an ya. 600-an kalau kali 2 1200 sama kulkas udah habis, belum TV, belum lampu ya. Jadi memang 1300 memang paling banter pakai setengah PK kali 2 sih. Itu masih oke sih ya. Mau pakai Rewa pun bisa 370 kali 2 masih bisa. Lumayan banyak ya buat kulkas, buat TV, buat lampu dan segala macam ya. Gitu. Jadi ya jelas ya guys ya, 450 PK pakai setengah PK mepet banget, pakai Rewa bisa tapi cuma sama 1 lampu, nggak ada kulkas gitu ya. Di 900 watt itu pakai 3/4 1 biji masih bisa. 1 PK berat guys, tapi 900 customer gue juga pernah ada sih ya. Customer gue juga pernah ada listrik 900 pakai 1 PK inverter ya, tapi inverternya yang mahal. Yang waktu itu dia pakai XU10 guys gitu. Pakai XU10 Panasonic itu bisa nggak jebret ya, nggak jebret. Tapi agak unik karena kalau mau dinyalain AC-nya kulkasnya dicabut dulu. Kulkasnya dicabut dulu. Ini true story ya. Kulkasnya dicabut dulu, jadi mati kulkasnya. AC dinyalain. Kan kulkasnya nggak dibuka-buka tuh, ya kan? Jadi masih ada spare waktu 15-20 menit. Masih aman tuh harusnya tuh. Belum mencair semua tuh. Ya, dalam 15-20 menit masih belum mencair. Jadi kulkas dicabut, AC dinyalain sekitar 15-20 menit baru dicolok lagi kulkasnya. Gitu. Itu pun AC-nya dinyalain awalnya juga suhunya langsung 28 gitu. 28 dulu. Terus turunin 27, 26. Dia waktu itu customer-nya umur lagi. Suhu 26 udah cukup dingin katanya. Oh ya udah bagus gitu ya. 26 sama 25 udah cukup dingin kok katanya gitu. Oh ya udah gitu maksudnya, biar aja 25 26 gitu ya. Jadi ini setiap kali mau nyalain AC cabut kulkas dulu gitu ya. 10-15 menit, 20 menit baru dicolok lagi kulkasnya. Ini true story gitu, karena memang karena emang kepepet gitu ya. Emang bukan kepepet sih, maksudnya mau pakai AC 1 PK gitu, karena kan memang ruangannya cukup besar ya kamarnya dia ya. Dia punya kamar tuh 4 kali 3,5 waktu itu ya di ruangannya. Jadi dia kayak kontrakan 3 petak tapi direnov dikit sama dia gitu loh. Jadi kamarnya lebih gede gitu ya. Gitu. Oke ya guys ya. Jadi nggak usah panjang-panjang. Cukup sampai di sini aja. Jadi kalian bisa tahu ya di listrik 450, di listrik 900 sama listrik 1300 itu bisa pakai AC berapa PK ya. Kalau di 2200 mau pakai 1 PK kali 2 juga bisa ya. Gitu, 1 PK kali 2 aman. Mau 1 PK setengah sama 3/4 aman. Pakai 2 unit, 3 unit AC masih bisa ya. Itu cuman sekali lagi ya, kalau memang kalian mau pakai AC inverter di listrik yang mepet, AC-nya nyala duluan guys, baru pakai alat listrik lain yang buatnya cukup besar seperti rice cooker misalnya kalau ada ya. Gitu. Jadi atau nyalain pompa air gitu ya. Nyalain pompa air juga kan tuh kan wattnya sekitar 200-an tuh, ya kan? Ya kalau nyala barengan jebret listriknya, berarti AC suruh nyala dulu ya. Dibiarin dulu nyala minimal 15 sampai 30 menit nyala supaya dia suhunya sudah mendekati dan wattnya udah turun. Baru nanti pakai alat listrik lain. Caranya gitu guys ya. Gitu. Oke, sudah jelas ya guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa membantu. Kalau kalian suka video kayak gini, di komen, di like, di subscribe ya, di share juga ya, supaya banyak orang yang bisa lebih terbantu nih guys. Oke, terima kasih banyak guys ya sudah nonton. Di deskripsi juga kalau mau beli AC-nya, toko kita juga jual ya. Semua ada di deskripsi, nama toko, Google Map, toko hijau, toko oranye, WA, semua ada komplit deskripsi ya guys ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di edukasi selanjutnya. Bye bye.